94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan Shining Room yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantai Lasa Dr. Cipto Semarang. Dan di kesempatan siang hari ini em, kita akan bahas obrolan tentang kesehatan. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya tentang persoalan kesehatan boleh banget kirimkan pertanyaannya ke kami ya melalui WhatsApp-nya di 081225225949 atau 08157589. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan saya ada Dokter Evan. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Ya, di rumah sakit. Ya, sedang di rumah sakit, Bu. Waduh, nggak libur dong, Dok. Oh, enggak, waktu enggak. Ini kalau Gimana? buat buat Radio juga enggak libur ya? enggak. Buat beberapa orang ini adalah hari libur gitu ya, tapi buat kita enggak. Kita akan tetap temani Good News Family untuk ngobrol tentang kesehatan. Nah, Kalau kita hari akan besar bahas tuh libur nggak sih biasanya? gimana, Bu? Gimana, Kalau Dok? hari besar libur nggak? Oh, kemarin kan memang libur, tapi radio Kalau hari tetap. besar, kalau cuti bersama baru nggak libur ya, Bu ya? Iya, betul. Kalau kitanya cuti nanti pendengarnya mau dengerin apa? Alah. Oke, kita akan Ya, bahas ya. apa nih, Dok, hari ini? Hari ini kita bahas tentang alergi ya, Bu. Oke, alergi. Nah, ini kita akan ngobrolin tentang alergi buat Anda, wis. Mungkin yang punya punya apa ya? Alergi gitu ya atau misalnya membedakan alergi dengan apa gitu. Nah, nanti kita akan cari tahu di sini bersama dengan Dokter Evan ya. Nah, yang mau nanya boleh ya 081225225949 atau 081575800949. Yang pertama pertanyaan yang pasti. Sering kali dan ini jadi pertanyaan wajib sebetulnya. Alergi itu apa sih, Dok? Ya, kita jadi bahas alergi itu bisa dari dasarnya dulu ya. Jadi Hmm. alergi itu istilah ketika kita terkena zat sesuatu, ya, terkena zat atau alergen itu menimbulkan reaksi, Mm-mm. ya reaksi kekebalan tubuh atau imun kita. Mm-mm. Nyambung ya, Bu? Ya, Terdengar? Kok? terdengar, Dok. Oke. Jadi adanya eh, zat atau alergen ya, kita bicaranya jadi nanti alergen ya. Kalau misalnya di tubuh itu menimbulkan reaksi imunitas. Hmm. Jadi bisa reaksi imunitas itu apa? Bisa nanti di kulit ruam, pilek, sesek. Nah, itu yang kita bilang nanti eh, hubungannya nanti pada pagi hari ini atopik, terias atopik, yaitu rinitis alergi, dermatitis alergi, sama asma bronkial. Itu jadi eh, alergi yang menimbulkan gejala seperti itu. Tapi kalau kita bicara alergi adalah reaksi dari tubuh kita akibat ada zat atau alergen yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita ini bereaksi gitu ya. Jadi Hmm. harusnya pada orang mungkin tidak bereaksi, pada kita yang punya alergi tersebut ada reaksi kekebalan tubuhnya atau sistem imunnya gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini bisa terjadi pada siapa saja atau pada dalam artian begini, orang yang punya alergi, ini kan seringkali disebutnya sebagai riwayat alergi gitu ya. Apakah Betul. memang itu genetis yang pertama? Yang kedua, dari kecil sampai dewasa, apakah akan terus ada atau bisa hilang? Oke, jadi alergi itu paling sering pada anak-anak. Hmm. Jadi paling sering pada anak-anak dan bertambah usia ada beberapa alerginya yang akhirnya mereda. Mm-mm. Tapi masih ada yang tetap masih muncul. Ya, Oke. seperti obat-obatan. Obat-obatan itu yang paling susah. Jadi kalau alergi obat, biasanya walaupun kecil alergi, sampai tua pun tetap alergi. Seperti itu. Hmm. Jadi Mm-mm. paling sering kalau yang kita bicara alergi itu obat. Karena kan kalau kita minum obat sudah alergi kan nggak mungkin dicoba Hmm. lagi ya Bu ya. Tapi Iya, kalau betul. yang lain seperti makanan, seperti serbuk sari, misalnya apa gigitan serangga, Hmm. kemudian bahan-bahan tertentu, itu kan kadang-kadang kita itu dipapan terus-menerus. Ya.
Nah, jadi mungkin jadi tubuh ini memiliki namanya imunitas yang akhirnya bisa menghadapi alergi tersebut. Tetapi Hmm. kalau obat, kalau kita alergi obat itu kan reaksinya itu kadang-kadang sampai reaksi yang sangat berat, bahkan bisa menyebabkan yang Ya. namanya Stevens Johnson syndrome. Jadi ketika Oh, kita punya alergi, pasti dokter tidak akan memberikan obat obat itu. tersebut. Jadi Mm-mm. mungkin sampai tua pun ya kenapa obat tetap alergi seperti itu, Bu. Tetapi kalau misalnya seperti debu, cuaca, lama-lamaan dewasa pasti akan berkurang karena sistem alergi itu dipengaruhi juga oleh karena ini agitasi atau maksudnya seringnya terpapar alergen tersebut. Ketika semakin terpapar, lama-kelamaan reaksi alerginya pun akan menurun. Ada teori seperti itu, Bu. Oke. Jadi kayak tubuhnya beradaptasi gitu ya, Dok Ya, ya? secara mudahnya seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Nah, apa ada faktor genetis nggak sih, Dok, keturunan yang diturunkan dalam artian misalnya orang tuanya dia punya alergi tertentu, terus kemudian otomatis anaknya juga memiliki kecenderungan untuk alergi terhadap sesuatu hal gitu. Halo, Dok. Oke, semoga nggak terputus ya. Halo, dokter bisa dengar suaranya Ningrum nggak? Bentar. Kok saya nggak bisa dengar suaranya dokter ya? Oh, terpental keluar. Tunggu sebentar ya untuk mengkoneksi ulang. Biasanya begini karena sinyal. Ya kalau di rumah sakit emang agak sedikit susah. Tapi semoga bisa tetap bisa ini ya sambil nunggu. Buat Anda yang mungkin ada pertanyaan tentang alergi boleh banget loh ya. Kirimkan pertanyaannya ke kita dan Ningrum nanti akan bahas bersama dengan Dokter Evan tentang alergi. Dan jujur sebagai seorang penderita itu ya, penderita. Saya juga maksudnya gitu ya, seorang yang memiliki alergi terhadap hal-hal tertentu. Jadi kalau mungkin mau nanya-nanya bisa. Tapi sebentar sambil tunggu Dokter Evan tersambung kembali. Nah, ditunggu sebentar. Nah, buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan, Good News Shally bisa datang langsung ke Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang di Jalan Dr. Cipto. Hmm, Gak ada yang nggak tahu yang namanya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Atau Anda bisa follow Instagramnya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Di informasi di Instagram itu akan ada informasi dokter, ada informasi layanan kesehatan dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Ya, bisa datang langsung, boleh. Ada banyak layanannya di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang juga ya. Baik untuk online atau misalnya ada home visit, home care-nya gitu ya. Jadi yang membutuhkan layanan kesehatan dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang bisa datang langsung di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto atau bisa ini telepon dulu ya, ada di Jalan Dr. Cipto nomor 50 Semarang. Ya, Jalan Dr. Cipto nomor 50 Semarang dan layanan ininya bisa telepon dulu bisa atau misalnya Anda bisa DM di Instagramnya nomor teleponnya ada 354 60 40 itu Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Silakan silakan. Yang mau ini juga boleh. Sorry, Ningrum sambil nunggu Dokter Evan tersambung kembali dengan aplikasi Zoom ya, karena memang kadang-kadang ada sedikit susah kalau sudah terlempar keluar itu mencoba untuk join lagi. Dan buat ini oh ya Instagramnya ada ya, Rumah Sakit Panti Wilasa Dok.
Dokter Cipto. Ada ininya juga, RS Pantiwilasa Dokter Cipto itu ada ininya buat jadwal praktek dokter gitu. RSPWDC, ada blognya ya. Ya apa sih ini? Eh web. Dari daftar dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto. Itu ada semuanya. Bahkan di mana? Di IG-nya juga ada. Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto Semarang. Kita lagi ngomong tentang alergi ya, Gunung Syawali. Jadi alergi itu tadi kan alergi reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh terhadap zat yang sebenarnya seharusnya dan sebenarnya tidak berbahaya. Alergen ini misalnya tadi serbuk sari, makanan atau bahkan debu. Nah, alergi bisa menyerang kapan saja, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Cuman memang harus diketahui sebetulnya alergi apa. Tadi yang disebutkan oleh dokter Evan itu kayak ini apa obat itu yang agak sedikit susah. Halo dok, wih Halo, sudah halo, halo. Ya, maaf, lagi. maaf. Ya, Agak terputus sedikit tadi. susah sinyal ya. Ya. Oke, tadi dok, genetis nyambung obrolan kita tentang Iya, alergi. jadi memang alergi ini diturunkan genetik ya biasanya. Jadi makanya ada yang namanya atopik. Nah, jadi itu biasanya kalau ibunya punya asma, mungkin anaknya bisa punya rinitis alergi atau dermatitis alergi. Jadi timbulnya tidak mesti sama. Makanya orang bilang kalau orang tuanya punya asma, kemungkinan anaknya bisa asma lagi. Betul, cuman tidak mesti asma. Jadi bisa variannya klinisnya bisa berbeda. Yang paling sering ya tadi tiga tadi antara kalau nggak asma, rinitis alergi, sama satu lagi hubungannya dengan dermatitis alergi. Oke, dok kalau alergi ini em, tingkatannya itu tingkatan apa ya? Ini termasuk orang kan kadang-kadang seringkali kayak yang alah cuman alergi gitu. Tapi berbahaya nggak sih sebetulnya dok? Atau dia bisa bisa sampai kemudian kalau diabaikan terus kemudian dia bisa sembuh sendiri atau harus ditangani atau dia bisa menjadi sesuatu yang lebih parah gitu misalnya? Jadi kembali lagi alergi itu adalah reaksi imunitas ya Bu ya. Jadi Mm-mm. reaksi imunitas kita itu kembali lagi berbeda tiap orang. Ketika reaksi imunitasnya berlebihan dan sangat berlebihan ya tentu yang pertama akan timbul gejala. Nah gejalanya ini yang menentukan derajat beratnya. Kalau asma sampai derajat berat seseknya sampai tidak bisa napas bisa mengancam nyawa hingga meninggal Bu. Kalau kita bicara Mm. asma itu. Jadi Mm-mm. kalau keluhannya sampai menyebabkan bronkospasme eh, pada penyakit asma, tidak bisa napas, tidak ada penanganan, orang bisa meninggal. Seperti Mm. itu. Terus kalau alergi bicara di kulit, ya pasti hubungannya sama gatal, Mm. bentol-bentol, tidak nyaman, seperti itu. Tetapi ya memang tidak mengancam nyawa. Kalau yang Oke. rinitis alergi ya sering pilek, hidungnya tersumbat, ya pasti Mm. satu tidak nyaman. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke sistem kita imunitas kita timbul gejalanya apa? Kalau misalnya sampai berhubungan ke jalur napas ya pasti ada risiko berbahaya seperti itu. Asma lah, asma itu kan kondisi yang emergensi juga. Jadi kalau Mm. ketika serangan asma kambuh ya harus ada penanganan karena kalau tidak ada penanganan bisa mengganggu jalan napas seperti itu. Oke. Jadi kalau kalau ini tergantung di apa sih sebetulnya timbul gejalanya terus di bagian mana. Nah, kalau kemudian tadi misalnya kayak dermatitis atopik atau misalnya gatal ruam dan lain sebagainya. Alergi ini butuh intervensi obat nggak sih dok untuk kemudian membuat menjadi reda si gejala ini atau bisa hanya dengan menghindari si gejalanya seperti itu? Oke, jadi kita masuk dulu nanti ke ini bagian pencegahan. Ya, Ya, pencegahan. pencegahan alergi tentu kita berhubungan dengan namanya dulu alergen. Hmm.
kita harus tahu alergennya apa. Sebentar Hmm, ya, Bu ya. boleh, boleh, boleh. Ya. Eh, Halo. Oh, iya. ya. Jadi buat Anda yang mungkin alergi gitu ya, ini harus tahu alergennya apa, terus kemudian harus ngerti gitu. Ini pencegahan nih, kita mau sampai ke pencegahan. Kalau sudah punya alergi, apa yang harus dilakukan? Nah, itu juga juga harus harus taunya seperti apa gitu ya. Ini memang hmm, gimana ya? Agak agak sedikit tricky sebetulnya si alergi ini karena memang berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya, antara imunitas tubuh saya bagaimana gitu ya, reaksi saya akan seperti apa, terus kemudian orang lain akan seperti apa dan seiring berkembangnya waktu atau seiring dengan perjalanannya juga akan perjalanan si alergi ini akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya juga gitu. Jadi, mungkin buat Good News Family yang punya gitu ya, silakan bisa ngobrol barengan kita di siang hari ini tentang alergi. Oke, Oke, lanjut ya dong. Bu. Jadi kita bicara mengenai pencegahannya dulu ya Bu. Jadi kita harus tahu namanya alergen. Alergen ini yang menjadi kunci dalam kita untuk mencegah. Karena kalau misalnya tadi kita tidak tahu alerginya apa, ya Mhm, pasti ketika kita terpapar alergen tersebut, ya kita timbul reaksi alergi. Nah, mhm, kalau misalnya reaksi alerginya ini kita ketahui, maaf alergennya kita tahu, ya kita kan bisa memulai sedikit menghindari seperti itu, Bu. iya. Misalnya kalau di luar orang ras yang kulit putih itu sangat bahaya sekali alergi kacang. Ya. Di genetik kita alergi kacang nggak bakal reaksinya nggak semengerikan di orang kulit putih di Eropa atau di Amerika, Bu. Iya, Di iya. sana makan kacang bisa meninggal dunia. Iya, karena Gara-gara sesak kacang. napas. Iya, karena sesak napas itu yang bahkan menimbulkan reaksi alergi berat. Jadi perlu penanganannya bisa sampai perlu adrenalin atau epinefrin ya, yang mengganggu gangguan jalan napas tadi saya bilang. Mhm, Nah, kuncinya berarti hanya di alergennya kita. mhm, Kalau misalnya ringan, ya kita bisa namanya melatih sensitasi. Sensitasi itu coba sedikit-sedikit supaya kita lama-lama kebal. Itu memang ada. Tapi kalau alerginya berat tentang itu ya jangan dicoba sensitasi. Sebaiknya dihindari. Nah, oke. sama seperti obat. Obat itu ketika alergi memang kita biasanya muncul bentol-bentol, ya Bu. Mmm, Atau yang lebih berat lagi muncul sesak. sesak Tetapi napas. yang paling ditakutkan kalau timbul yang namanya Stevens-Johnson syndrome Mmm, atau ya serangan badai istilahnya badai sistem imun yang menyerang semua kulit. Nah, itu berbahaya sekali, Bu. mhm, mhm, Jadi makanya kalau kita bicara alergi, yang penting kita tahu itu kuncinya di alergen. Dan mmm, ketika timbul, apa sih gejala yang muncul? Harus tahu. Kalau hanya bentol-bentol, oh berarti kita masih aware aja. Tapi kalau munculnya sampai sesuatu yang sampai sesek ya harus tahu seperti itu. Karena mhm, kadang paracetamol pun bisa mhm. menyebabkan Stevens-Johnson syndrome seperti itu pada orang yang memang alerginya berat sekali terhadap paracetamol, Bu. Oh, Jadi kadang-kadang dibilangnya dokternya salah obat, bukan karena alergi itu semua dokter tidak ada yang tahu obat. Yang tahu adalah pasiennya sendiri. harusnya. Harus tahu ketika kita diberikan ada muncul apa Ruam. keluhan ya itu harus dicari. Jadi ketika obat misalnya mengalami minum itu gatal-gatal obatnya harus di apa ini nama Mhm, obatnya lah itu nanti dicatat supaya kita bisa tahu ke depannya tidak diberikan seperti itu. mhm, mhm, mhm. Oke. Eee, ini memang kuncinya kitanya sebagai si tubuh ini gitu ya, si orang ini yang berpotensi terkena alergi gitu, itu harus harus aware lah ya, harus paham gitu ya. Apalagi buat orang tua juga harus paham dengan anak-anak gitu kan. Anaknya kenapa nih? Ini alerginya apa nih? Munculnya pada saat kapan? Terpapar apa? Terus kemudian muncul gitu kan. Oh, beratnya dia sampai semana? Oh, ini ruam gitu ya. Atau misalnya, oh batuk. Atau misalnya sesak nafas misalnya. Ini
ini harus dipahami terlebih dahulu sehingga nanti kalau dokter menanyakan gitu ya, ada riwayat alergi enggak? Alergi apa gitu. Itu bisa jawab dan dokter bisa melakukan penanganan gitu. Ini penting gitu Shelly. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu alergi tadi ya seperti seperti yang disampaikan dokter Evan, kacang itu agak sedikit jarang, lalu bisa tapi tidak menimbulkan gejala alergi yang berat gitu. Lanjut dok. Ya, sekarang kita bicara mengenai penyakit-penyakitnya ya tadi ya Bu ya. Ya. Penyakitnya yang asma. Asma itu berarti kan pada orang sudah tahu ya ketika timbul cuaca dingin, ada batuk, ada sesak. Nah, itu khasnya asma, batuk dan sesak. Mm-mm. Gejala utamanya asma yaitu batuk dan sesaknya itu Bu. Jadi ketika mungkin kita terpapar suhu dingin, terpapar debu, alergen, ya itu menyebabkan munculnya gejala seperti batuk, kemudian disertai sesak. Mm-mm. Oke. Ini berarti kita harus tahu kalau misalnya oh udara dingin, oh ada batuk, ada sesak gitu ya. Atau udara dingin terus kemudian bentol-bentol merah, ruam-ruam. Oh berarti ini ada alergi dingin gitu ya. Itu harus dipahami juga seperti itu. Penanganannya seperti apa? Bisa dengan nanti ya tanya dokter ya. Kalau Kalau kita bicara asma, berarti penanganannya satu, yaitu menggunakan biasanya nebulizer atau obat yang mengurangi bronkospasme dan mencegah tertimbulnya gejala, Bu. Jadi ada memang obatnya uap biasanya ya, apa Mm-mm. semprotan seperti itu. Itu untuk mengurangi risiko asma dan mencegah kekambuhan. Jadi obat asma itu ada dua macam ingatnya. Ada yang mencegah, ada yang mengobati. Jadi nggak bisa yang mengobati dibuat mencegah, mencegah dibuat mengobati juga. Itu jadi peranannya berbeda, Bu. Jadi ketika ada Oh, serangan kambuh, ya harus obat yang diberikan adalah obat yang untuk mengobati serangannya. ya. Jadi pilihan obatnya juga berbeda gitu ya. Makanya harus konsul dokter kan ya kalau si timbulnya sebagai sesak nafas ini gitu ya. Ini harus di dipahami gitu ya Guntur Syahli ya bahwa eh, harus dipahami juga gitu ya Guntur Syahli. Nah, tapi bisa dilakukan tes atau untuk kalau misalnya Anda belum tahu gitu ya. Saya belum tahu nih alerginya apa gitu ya. Bisa ada tes alerginya. Nanti kita cari tahu juga nanti kita obrolin dengan dokter Evan juga. Dan kalau buat Anda yang mungkin mau nanya boleh silahkan bisa tanya gitu ya. Terus, bentar ya. Ini ada yang kirim pertanyaan. Ada pertanyaan, Bu? Ada, ada Kita bahas pertanyaan. pertanyaan dulu ya mengenai asma ya. Jadi ya. Oh, enggak Boleh. ya. Bebas, boleh. Pertanyaannya apa, Bu? Oke, pertanyaannya seperti ini. Selamat siang dok, anak saya usia 8 tahun. Bila terkena udara dingin, kadang timbul bentol merah. Tapi kadang munculnya itu batuk ngeklek-ngeklek tuh apa sih? Batuk tanpa jeda atau gitu ya. Nah, apakah ini tergolong alergi dingin? Ini masuknya ke asma atau apa? Terima Oke. kasih. Baik, saya jeda sebentar ya, Bu ya. Nanti saya Boleh, jawab boleh. pertanyaannya, Bu. Boleh, boleh. Ini karena sambil sambil Dokter Evan ada di eh, lapangan ya sambil melakukan tugasnya. Kita lagi gangguin beliau nih. Jadi nggak apa-apa buat yang mungkin mau kirimkan pertanyaan boleh banget. Kita masih ada waktu sampai nanti buat yang mungkin tanya-tanya tentang alergi boleh gitu ya. Selama ini tentang alergi biasanya alergi gitu ya. Orang kadang menyepelekan atau mungkin menganggap enteng, tapi sebetulnya tadi ya sampai yang disampaikan oleh Dokter Evan alergi itu bisa jadi cenderung ke berat juga bisa. Nah, jadi kalau mungkin buat Anda ini gimana nih? Buat beratnya bisa dicegah nggak gitu? Boleh banget silakan. Tapi kalau misalnya kayak em, udara dingin itu kan kita sering terpapar gitu ya. Jadi yang asma pada saat udara dingin gitu.
Itu bisa loh sebetulnya. Ini sampai di titik mana ya saya tuh, mmm, apa, dingin yang kayak apa yang bikin saya akan sesak nafas gitu. Pengalaman kayaknya kalau ningrum tuh. Jadi buat Anda yang mungkin mau tanya lagi bisa ya, sambil obrolan kita oh ya beberapa rekaman atau videonya kita ada di YouTube ya, bisa lihat juga di YouTube-nya Good News atau di Facebook ini juga ada. Nah, yang membutuhkan layanan kesehatan seperti tadi ya, Ningrum bagikan buat Anda bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pantiasa Dr. Cipto Semarang di Jalan Dr. Cipto nomor 50 atau bisa lihat dulu dokter-dokter yang praktek ada di Rumah Sakit RSPWDC itu Instagramnya boleh lihat di situ. Oke. Oke. Oke Bu, kita Ya mulai. silakan, Kak. Oke, kita bicara tadi kan masih asma ya Bu ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan yang tadi bagus sekali. Kita bicara mengenai trias atopik. Jadi ada tiga penyakit yang sering. Yang tadi Mhm, asma sudah, jadi batuk dan sesak. Yang mhm. kedua kita bicara mengenai rinitis alergi. Berarti rinitis itu di daerah hidung, alergi penyebabnya alergi. Jadi adanya reaksi hidung tersumbat, pilek, ya itu di seringnya pilek-pilek di pagi hari atau di Mhm, malam hari. Biasanya berhubungannya sama cuaca dingin atau kita kena alergen atau kena polutan, kena serbuk sari bunga lah itu yang paling sering Bu. Jadi mhm. kalau Oh, misalnya orang yang sering bersin tapi nanti siangan sudah udah apa? enak. Sudah tidak ada kelaan, wah itu jangan-jangan mengarahnya ke rinitis alergi seperti itu. Mhm, mhm. Itu penyakit yang kedua. Yang terakhir, lah ini yang tadi pertanyaannya sama. Suka muncul dermatitis alergi, munculnya gatal-gatal di kulit, muncul bental-bental Merah-merah. merah. Nah, itu mengarah ke dermatitis alergi atau kita bilang sering disebut urtikaria atau eksim ya kalau ngomong ya Bu ya. Mhm. Lah, itu kadang-kadang bisa urtikaria atau jenis lain eksim seperti itu. Nah, itu munculnya biasanya habis makan telur atau kena dingin. Jadi muncul bentol-bentol merah, keluar gatal-gatal lah. Itu berhubungannya dengan dermatitis alergi. Jadi kalau misalnya orang yang kena tiga-tiganya langsung, ya berarti namanya kena trias atopik. Sudah punya asma, punya rinitis, punya urtikaria, atau Oh punya dermatitis alergi. Nah, itu kena tiga-tiganya ya. Jadi pasnya oh memang bis oh bisa bisa, ya, Dok? bisa kena Oh, semua. Nah, oh seperti gitu. itu. Jadi kalau tadi Ibu pertanyaannya yang pertama, Dok, itu muncul bentol merah gatel. Nah, Mhm. kadang-kadang disertai batuk sama sesek. Nah, itu bisa berhubungan mengenai dermatitis alergi dan asma. Atau ada rinitisnya kalau ada bersin-bersin sampai hidung tersumbatnya seperti itu. Jawabannya Mhm. berarti memang itu hubungannya, apalagi tadi pencetusnya apa? Pagi hari, nek cuaca dingin. Wah, ini hubungannya sama alergi. Nah, sekarang kita kalau sudah tahu itu, ya kita harus cari alergennya. Mhm. Alergen itu ya kita bisa mengetahui dari panel alergi, misalnya dengan pemeriksaan lab, atau Mhm. ya dengan pemeriksaan cek alergi dengan skin test atau untuk lihat skin prick test namanya, untuk melihat alergi yang mencetuskan di kulit apa. Nah, itu harus dengan pemeriksaan lebih lanjut. Mmm. Oke. Nah, kalau sudah kita tahu, alergennya nih, Dok, tadi misalnya gitu ya udara dingin dan lain sebagainya, mmm, pencegahan kan seringkali yang dijawabnya adalah ya hindari pencetusnya, kan seringkali seperti itu, Dok. Tapi bisa nggak untuk lakukan sesuatu atau misalnya, orang-orang yang seperti ini memang harusnya dibekali dengan obat-obatan tertentu bila terjadi alerginya timbul? Jadi memang kalau untuk pencegahan alergi atau penanganan, memang kita sebaiknya tetap satu seperti mengurangi paparan alergennya ya Bu, sebisa mungkin. Mhm. Karena memang tadi kan satu, kalau sudah ada timbul asma, ya kita tidak mungkin satu latihan disensitasi terus supaya asmanya menurun, karena kan belum tentu seperti itu, karena itu patofisiologinya berbeda-beda. Ya. Takutnya malah nanti gejalanya gejala berat, kan berbahaya Mhm. seperti itu. Jadi memang prinsipnya satu, kita ketahui alergennya. Saya kuncinya tetap satu, alergennya apa. Mhm. Kalau misalnya keluhannya apa, penanganannya sudah tahu. Jadi kalau Mhm. misalnya alergi karena kena asma, ya berarti harus punya obat yang untuk mencegah asma dan mencegah kalau ada kekambuhan asma seperti itu. Mhm, 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 mhm. Jadi kalau memang tadi seperti tadi yang bertanya tadi gitu ya, bentol merah, terus batuk, sertai sesak nafas,
ya, paling tidak karena udah tahu gitu ya, berarti harus sedia obat yang pada saat urgensi seperti itu ya, Dok, ya? Karena kan kita kan Betul. nggak ngerti ini akan timbulnya kapan gitu, udara dinginnya dan lain sebagainya kan. Tapi timbulnya ini ada kaitannya dengan ini nggak sih, Dok? Misalnya nih kondisi tubuh lagi nggak terlalu baik gitu ya, biasanya dengan kondisi ini nggak apa-apa, baik-baik aja, tiba-tiba dengan kondisi ini kok muncul reaksi alergi, ada hubungan ke situnya juga nggak, Dok? Iya, sangat berhubungan. Jadi ketika imunitas kita sedang turun, ya, atau imunitas kita sedang terganggu, pasti reaksi alergi yang misalnya tadi ada apa, peradangan, ada apa itu bisa menimbulkan serangan alergi seperti itu. Makanya kadang-kadang asma sendiri, ketika kita terjadi batuk pilek, sebenarnya hanya batuk pilek biasa, asmanya bisa kambuh. Karena kan Mmm, lagi peradangan yang berat seperti itu. mhm mhm. Oke. Jadi memang kondisi tubuh Tetapi kalau seseorang. kita lagi imunitasnya turun, maksudnya kita meminum ya imunitas itu bukan kondisi yang lemah ya Bu. Jadi imunitas kita misalnya dengan obat-obatan seperti obat penurun imun, biasanya gejala alergi turun juga nggak keluar. Kan Mmm, imunitas alergi itu kan menyebabkan imunitasnya kita aktif. Nah, ketika mhm imunitas kita diturunkan, berarti kan dia tidak bisa menimbulkan reaksi alergi seperti itu, Bu. Obat-obatan seperti maaf, obat-obatan tertentu namanya imunosupresan itu bisa mengurangi reaksi alergi. Cuman kan tidak tepat kalau kita hanya meminum obat imunosupresan untuk alergi. Nanti mhm kita daya tahan tubuhnya malah lemah. Kena mhm bakteri, kita tidak sanggup untuk mengatasi inflamasinya seperti itu. Jadi mhm memang kita hubungan sekali imun itu berhubungan dengan alergi. Ketika imun kita aktif tinggi, uh, bisa mencegah atau merangsang reaksi alergi seperti misalnya pasien batuk pilek tiba-tiba asmanya kambuh. Nah, seperti itu tuh contohnya seperti itu. Oke. Kondisi alergi seperti apa yang harus dalam tanda kutip kita waspada, Dok? Oh, yang perlu kita ya yang seperti apa yang perlu kita takut ya tergantung gejalanya lagi ya Bu. Kembali lagi. Kalau gejalanya hubungannya sama yang mengancam nyawa ya kita harus seperti mengatur jalan napas ya kita harus aware seperti itu. Mhm. Artinya tergantung dilihat kondisinya seperti apa gitu ya, harus mulai waspada gitu kan. Tapi kalau selama masih bisa baik gitu ya, tergolong gejala ringan gitu ya, oke lah. Tapi juga bukan bukan terus kemudian diabaikan dengan begitu saja gitu ya, Golden Shower ya. Semacam tadi bentol-bentol karena udara dingin dan lain sebagainya itu juga, penting untuk cari tahu. Ya intinya tadi gitu ya, kalau mau menghindarkan dengan pencetus atau alergennya, ya boleh-boleh aja, tapi kan memang tidak selalu kita bisa terhindar dari situ gitu ya. Contoh tadi kan paparan udara dingin dan lain sebagainya yang kita nggak ngerti kapan kena gitu ya. Atau misalnya kalau kita harus menuju ke satu tempat dengan yang cuacanya dingin banget gitu, sementara kita tahu kita punya alergi dengan udara dingin ya, ya memang kita harus tahu menanganinya seperti apa, seperti itu. Ya, alergi ini kaitannya dengan tadi ya asma dan, terus ada 3 penyakitnya, ternyata bisa bisa jadi satu barengan. Untuk alergi yang sama keluarnya tadi bisa asmanya dengan batuk dan sesak, bisa juga, tadi dermatitis atopiknya juga bisa keluar gitu ya, atau bentol-bentol bahkan sampai ke eksim. Ternyata ya. Dan terlempar lagi, Dok. Sambil tungguin dokter Evan lagi ya. Nah, kalau sedikit cerita, di Dikron juga punya alergi? Yes, saya juga punya alergi dan keluarnya apa? Adalah tadi sama seperti tadi pertanyaan, udara dingin. Terpapar udara dingin itu akan sedikit menyakitkan kalau buat saya gitu ya. Dari awalnya dari gatal bisa, terus tadi sesak nafas, batuk, pilek, rinitis, alergi itu aduh. Atau misalnya contoh paling gampang masuk ke ruangan dingin gitu yang dingin banget tiba-tiba langsung hidung tersumbat gitu ya, itu masuknya ke rinitis alergi tadi, pilek gitu. Belum sampai ke pilek tapi hidung tersumbat. Nah, itu salah satu contoh dan munculnya kapan? Ya kalau kita terpapar dengan alergennya itu.
Kalau nggak terpapar ya baik-baik aja. Pernah dulu masa sekitar berapa puluh tahun yang lalu gitu ya, harus ada di tempat cukup tinggi, bukan naik gunung gitu ya, dingin banget, hanya hanya berkemah gitulah, dan sangat dingin sampai kemudian sesak nafas gitu, timbulnya sampai kemudian ke sesak nafas, batuk yang sampai ke sesak nafas, itu karena alerginya yang kambuh. Oke, ini sambil menunggu lagi Dokter Evan, karena beliaunya lagi kayaknya lagi banyak, bukan banyak ya, lagi rame. Buat Anda yang mungkin mau membutuhkan layanan kesehatan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Di situ ada layanan-layanan gitu ya. Banyak layanan yang disediakan di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Anda bisa datang langsung di Jalan Dr. Cipto nomor 50. Bisa buka Instagramnya RSPWDC. Itu ada. Dan di situ ada informasi dokter spesialis yang praktek, lalu juga jamnya dan lain sebagainya. Ada di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Silakan Good News Shalin. Nomor teleponnya ada di 3546040 tapi extensionnya yang dipilih yang mana. Ya, dan kita masih menunggu nih karena sepertinya terhilang lagi. Data Rewan kelempar lagi gitu ya, terus ditunggu untuk joinnya lagi. Jadi sambil kita nungguin ya, nungguin untuk terusin obrolan tentang si alergi. Sederhana tapi ternyata ada banyak yang juga mungkin Anda gitu ya. Kenali pemicu alergi gitu kan. Terus kalau bisa gunakan masker untuk misalnya Anda yang kena, apa sih, debu, alerginya debu dan lain sebagainya. Yang pasti paparan alergi ini harus dicegah gitu ya, gitu Shell ya. Terus juga jangan lupa untuk konsultasikan dengan dokter. Kalau masalah makanan, ya hindari atau me apa ya, bisa dibilang kayak me mengurangi gitu ya. Cuman memang alergi makanan itu juga banyak sih, ada yang dari telur, protein, terus ada apa sih, seafood, ya ada juga yang alergi seafood sampai kemudian ke sesak nafas, terus tadi kacang-kacang itu juga ada, tuh. Makanya kalau memang Anda memiliki salah satunya, selalu perhatikan misalnya kita beli makanan, label makanannya, apalagi kalau yang misalnya kacang gitu ya, yang mengandung kacang, Anda tahu punya alergi itu, ini penting banget untuk dicari tahu makanan-makanan yang ada kacangnya apa aja gitu ya, terus lihat labelnya ini mengandung kacang nggak gitu, biasanya sudah ada ininya sih tulisannya atau seafood gitu ya. Beberapa makanan umum yang bisa menjadi pemicu alergi itu ada bisa susu sapi, telur, kacang-kacangan, bahkan ada gandum, kedelai, ikan, dan makanan laut itu tadi seafood. Dan setiap orang bisa dengan kondisi tubuhnya masing-masing bisa punya kecenderungan yang berbeda-beda. Sensitivitasnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Siput buat beberapa orang menyenangkan misalnya, tapi buat saya makan udang itu pasti gatal, padahal saya suka. Nah, ini sensitivitasnya akan berbeda-beda antara satu dengan lain. Ya seringnya sih kayak ini ya, saking sukanya seringnya nabrak-nabrak aja udahlah, nanti gatal nggak apa-apa gitu. Ini nggak perlu dan nggak bisa dan jangan dicontoh kayaknya. Oke, bentar bentar, bisa sambil nunggu ya, semoga beliau bisa nyambung lagi. Sebentar. Ya buat Anda yang dengerin kita setiap hari Jumat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang.
Setiap hari Jumat ya, kita akan ngobrol bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Kita akan obrolin topik-topik kesehatan seperti sekarang gitu ya, tentang alergi. Minggu lalu kita bahas tentang hipertensi bersama dengan Dr. Aludia. Buat Anda yang mungkin ketinggalan dan pengen lihat rekamannya udah ada ya. Lalu sebelumnya ada juga tentang stroke, tentang banyak lah pokoknya. Jadi silakan buat Anda yang mungkin mau lihat tentang rekaman-rekamannya ada di Good News. Di Facebook ada, di YouTube-nya Good News juga ada ya. Boleh, kita tunggu. Kalau memang lagi ada, oke. Boleh silakan Good News Shally. Kalau yang mungkin ini juga bisa ya, buka di sosial medianya gitu, terus DM atau ada nomor teleponnya di situ ya. Ada buat ininya juga apa? Layanan konsultasi melalui WhatsApp. Ada juga ya di Instagramnya RSPWDC. Sambil kita tunggu ya Gus Syauli ya. Duh, sebentar, sebentar. Saya sambil berusaha hubungin juga nih. Karena jedanya panjang. Ada tindakan mungkin ya yang harus dilakukan oleh dokter. Karena beliau lagi jaga juga di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Yang betul yang kesehatan hari ini ada loh di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Jadi bisa buka Instagramnya sebentar. RS. Nah, Panti Wilasa underscore Dr. Cipto. Nah, ya, tulisannya ya. Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Facebooknya itu ada Humar PW. Oke. Ya, halo dok. Bentar, mic-nya masih termute. Halo. Keluar lagi. Sambil tunggu ya, Insya Allah ya. Kalau Anda follow itu ya di ininya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto ada tips-tips yang dibagikan gitu ya. Ada tips-tips yang dibagikan dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Terus juga ada layanan-layanannya gitu ya. Ini ada tips memperingati Hari Hipertensi Sedunia gitu ya. Terus ada juga layanan-layanan ada apa aja yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang itu juga ada. Terus hmm, ada banyak ininya juga. Tips-tipsnya kayak kemarin tuh di posting ada tips kompres. Nah tuh. Jadi silakan gitu ya Gus Shali bisa follow Instagramnya RSPWDC. Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Oh, 2 menit katanya. Ya sambil nungguin ya Gus Sel ya di obrolan kita siang kita akan ngobrol banyak tentang kesehatan di hidup sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Nah, nyambung lagi. Ya, Bu. Oke dok. Ya, 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 maaf ya. IGD ya dok. Enggak, lagi di poliklinik tadi. Oh di Poli. Oke. Dok, obat apa yang harus dimiliki oleh seseorang dengan alergi? Oke, kita bicara tentang alergi. Berarti ada obat namanya anti alergi itu mengandung antihistamin biasanya, Bu.
obat antihistamin dan biasanya kortikosteroid itu dua obat yang kita sering berikan pada pasien alergi. Karena dua obat tersebut untuk membantu yang antihistamin jelas untuk membantu menurunkan imunitasnya kita, bukan menurunkan imunitas, menurunkan reaksi alerginya. Karena Hmm. histamin itu adalah produk dari alergi. Kemudian kortikosteroid ya tujuh untuk menurunkan peradangannya juga dan juga menurunkan imunnya sedikit, sifatnya peradangnya supaya diturunkan seperti itu, supaya gejalanya turun. Oke. Tapi Itu kalau obat. kita bicara, iya obat secara umum ya Bu. Tapi kalau nanti Mm, bicara mengenai apa asma, ya ada nanti ada obat khususnya untuk mencetus apa, obat untuk pencegahan apa, itu ada macam-macamnya seperti itu. Untuk rinitis juga nanti ada obat semprot di hidung untuk membantu untuk peredangannya hidung. Nah, dermatitis sendiri alergi ya nanti ada salep kulitnya seperti itu. Tergantung ya Bu. oke. Nah, Tergantung ini penyakitnya yang timbul apa gitu ya. Itu nanti ya. akan ada tambahan obatnya. Tapi kalau misalnya ini kan kalau alergi kita kan nggak tahu ya dok. Dia akan apa istilahnya dia akan timbul kapan dan lain sebagainya. Kapan saatnya kita harus mulai misalnya oh ini alerginya keluar nih timbul nih. eh Setelah dikasih obat dia harusnya mereda atau misalnya oh kok ini nggak reda dalam berapa hari harus dibawa ke dokter gitu. Itu Oh, apa iya, sih? Hmm, sebaiknya kalau memang ada keluhan dengan obat-obatan tadi pun kan biasanya harus dengan pemeriksaan dokter ya Bu. hmm, Jadi kalau memang sudah ada dermatitis alergi, rinitis alergi, memang dua itu kan tidak mengancam. Saya bilang lagi hmm, tidak mengancam, tapi kan mengalami nyaman. kenyamanan pasiennya. Hmm, hmm, Ya, jadi misalnya pilek aja lah. Kembali lagi ke dokter itu kan ketika ada keluhan ya Bu. Nah, kalau keluhannya masih ya sebaiknya langsung diperiksa. Berbeda kalau dengan asma. Ketika hmm, asma ini kambuh, sesak pasti orang langsung ke dokter. Seperti hmm, itu. Jadi makanya kembali lagi kalau keluhannya menetap atau keluhannya ini ya segera periksa dulu supaya kita bisa tahu ini betul alergi atau enggak. Seperti hmm. itu. Karena kelainan kulit itu enggak mesti hanya alergi, ada yang lain Bu, seperti itu. Oke. Kelainan pilek, apakah itu hanya alergi ataukah itu infeksi juga bisa seperti itu. Hmm. Jadi jadi memang kalau itu gejala itu kok menetap gitu ya, ya balik lagi ke konsul ke dokter gitu ya untuk dicari tahu ini sebetulnya benar ke arahnya ke alergi atau ada penyebab lain seperti itu ya. Tapi kalau memang Ya, alergi juga akan diberikan obat-obatan yang akan meredakan gejala itu gitu ya dok ya. betul. Karena alergi pun makanan pada anak kecil, pada bayi baru balita itu juga bisa mengganggu ke pertumbuhannya Bu. Seperti nanti alergi susu sapi, ya kita bicara Hmm. nanti ke produk makanan dairy food, mengganggu tumbuh kembangnya, itu nanti juga perannya sampai di sana seperti itu. Oke. Sering diare, eh ini ke anak-anak gitu ya, ke bayi atau enggak. iya. Kalau misalnya kayak dairy food atau eh tadi ya apa cetusan atau turunan dari susu sapi dan ke ininya. Ada yang mengatakan anak bayi yang belum belum apa sih? Belum makan tapi dia mendapatkan air susu dari ibunya ketika si ibu makanan konsumsi yang itu ada alergi dialami bayi itu bisa terjadi kah, Dok? Atau benar terjadi seperti itu atau seperti apa sih sebetulnya? Oke. Kita bicara mengenai alergi pada eh, bayi baru lahir atau bayi bawah 3 tahun ya Bu ya. Ya. Alergi air susu ibu itu kadang-kadang memang masih mengandung yang namanya reaksi imun kita Bu. Jadi memang kadang-kadang ada yang terkandung di air susu ibu. Jadi apakah tapi sangat jarang sekali sebenarnya alergi ASI kita bilang seperti itu. Karena Mm, tubuh kan Tuhan menciptakan kan ya sangat sempurna ya air susu ibu ya. Cuma kalau penularan seperti infeksi itu masih mungkin seperti maaf kita kasus di HIV itu mm. kadang-kadang air susu ibu masih ada kandungannya virusnya seperti itu. Makanya ada bayi yang menderita ibu yang menderita HIV anaknya jangan disusui seperti itu. Udah Dan diizinkan. yang Mm. sering komplit lagi ya itu pada kasus kuning biasanya bayi baru lahir. Kadang-kadang itu juga pengaruh di air susu ibunya seperti itu. Jadi Mm. kalau lebih ke alergi sih bukan ya Bu, tapi lebih ke apa penularan penyakit tertentu seperti itu. Dan Oke. Mm.
Nah, kalau makanan yang bisa menimbulkan alergi ini, kalau misalnya ke anak-anak gitu ya dok, kan ada yang, oh dia ini apa namanya, terhadap susu sapi katakan, sampai kemudian dia bisa diare. Apakah itu juga bisa disebut alergi dok? Ya, bisa disebut alergi betul. Karena alergi hanya tadi bilang susu sapi, juga ada yang namanya laktosa seperti itu. Jadi Intoleransi. memang itu termasuk reaksi alergi juga ketika tubuh kita tidak itu menganggap sebagai meningkatkan reaksi imun atau terjadi peradangan, ya akan timbul ya misalnya diare, bloating atau kembung perutnya, itu termasuk semuanya alergi sebenarnya itu. Pada anak-anak kan ini karena organnya, maaf bukan maaf, organ pencernaan, jadi keluhannya ya juga lebih ke pencernaan Bu, seperti kembung, Hmm. diare seperti itu. Jadi Mhm. munculnya gejalanya mengarahnya ke pencernaan semua. Tapi betul ada bayi tertentu yang alergi susu sapi, harus yang diet rendah laktosa karena tidak bisa mencegah apa namanya apa metabolisme laktosanya Bu terganggu seperti itu. Oke. Jadi memang eh, dalam ininya bisa berbeda-beda gitu ya. Buat satu orang nggak apa-apa, buat orang lain eh, bisa menimbulkan gejala alergi yang cukup mengganggu gitu ya. Jadi buat anak-anak artinya orang tuanya yang harus paham ya ini kenapa ya harus diamati. Atau tes alergi ini bisa dilakukan kepada anak-anak juga dok. Bisa Bu. Mm. Eh, pada biasanya di atas 1 tahun ke depan untuk mengecek panel panel apa namanya panel IgE atau kita lihat untuk lewat darahnya seperti itu. Oke, jadi bisa tepat diketahui alergennya apa gitu ya. Iya, karena tadi gejala susu apa alergi susu sapi itu kan memang paling sering mencerangnya kan gangguan pencernaan. Tapi kadang-kadang ya bisa timbul kulit, bisa timbul masalah pernafasan juga bisa. Tapi ya paling sering mengarah ke pencernaannya seperti itu. Oke. Nah, alergi ini sampai misalnya dari anak-anak dia sudah punya alergi gitu ya, Dok. Nah, pada saat dia usia dewasa, alergi ini akan berkurang atau bisa apa ya, bertambah atau timbul dengan gejala yang lain gitu, Dok? Eh itu memang saat ini yang tepatnya pastinya kan kita belum bisa pastikan ya Bu. Cuman ya tadi ada teori sensitasi itu ya Bu ya. Kalau Mm-mm. kita terpicu terus-menerus alergennya, pada penelitian itu gejalanya mulai berkurang seperti itu. Hmm. Mm. Ya kembali lagi saya bilang ya kembali ke gejalanya. Kalau gejalanya mengancam nyawa ya jangan Ya dilakukan teori jangan. sensitasi. Tapi kalau misalnya ini kita seperti apa alergi debu atau alergi dingin ya itu mungkin kita pelatihan itu lama-lama dewasa mungkin sudah tidak terlalu apa alergi sama suhu dingin seperti itu. Oke. Kalau Artinya alergi susu sapi kita bicara tadi alergi susu sapi kan mengganggu pencernaan ya jangan kita teori sensitasi orang kita anaknya nanti tumbuh kembangnya sama terganggu proteinnya dari susu tidak bisa di apa di dicerna. metabolisme tidak bisa dicerna proteinnya jadi alergi malah ya dicoba teori sintetis ya nggak mungkin begitu seperti itu kembali lagi makanya kita tahu alergennya apa tahu keluhannya apa gejalanya apa jadi kita bisa tahu oh ini memang harus dihindari alergennya karena mengancam nyawa seperti itu tapi kalau alergi makan kadang-kadang maaf telur putih telur itu paling Ya. sering kan seperti itu yang kita menjadi sering pada anak-anak "Nek, makan putih telur atau telur alergi itu kan tapi Mm. apakah kita seumur hidup tidak akan makan telur. Telur. Nah, telur kalau misalnya gejalanya hanya satu gatel-gatel Mm. apa itu mungkin bisa dilatih dikit-dikit seperti itu. Cuma tapi kok gejalanya sampai matanya bengkak, sampai ininya bengkak ya jangan. Kembali lagi kita lihat personalnya, tidak bisa kita pastikan tiap pasien sama itu seperti itu. Jadi Ya. yang penting dari alergi ini kita paham dulu apa alergen, nah, ya, itu Mm. zat atau sesuatu yang menyebabkan kita reaksi alergi, dan Mm. dua gejala atau timbul penyakit akibat zat alergen tersebut. Ya. Jadi kalau kita bicara pada hari ini ya kita oh ternyata ada zat-zat tertentu yang menyebabkan kita ini sakit gitu loh. Ya. Jadi tidak hanya kalau mungkin orang dulu zaman dulu oh, ini makanannya
kotor nih atau beracun atau misalnya diguna-guna, wah itu ternyata jangan-jangan ini hubungannya sama Alergi, alergen. iya betul, 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 betul. Karena kalau misalnya alergi tertentu, misalnya kayak seafood gitu ya, ada yang sampai matanya bengkak gitu, Iya karena betul. sampai ke Makanya gatal. babirnya Iya, doer gitu, matanya bengkak. Gitu. bener. Itu itu apa namanya alerginya memang memang tingkatannya sampai ke situ. Jadi mungkin orang dulu Yang nggak mengenal alergi. betul kita mikirnya kan beda. Yang sering sering salah paham juga itu mengenai alergi obat, Bu. Kadang-kadang Bu punya alergi apa atau Pak punya alergi apa? Ini alergi obatnya ini timbulnya gejalanya apa? Perutnya sakit. Oh, itu jangan dibilang alergi. Jangan, itu bukan perut sakit, itu bukan alergi. Ya, Alergi itu ya tadi timbulnya seperti gejala gatel, mata mata bentol-bentol, sesek atau apa. Mungkin obat tersebut menyebabkan aktivitas lambung yang berlebih atau kita bilang sakit mah. Nah, ya, itu itu bisa. bukan merupakan satu alergi karena memang obat-obat tertentu bisa menimbulkan rasa nyeri ulu hati, mual, nah, terutama golongan seperti anti nyeri ya itu pemakaian sering bisa mahnya tidak kuat jadi mual-mual seperti itu. Tapi kalau ditanya alergi obat terus keluhannya mual sangat-sangat jarang Bu. Jadi makanya kalau obat wow itu bukan alergi Pak atau Bu itu lebih ke memang kok efek samping obat. Iya. Kalau Jadi, misalnya obat itu ya tadi yang gejalanya heeh, bahaya sampai saya bentol-bentol, nah, gatel betul. atau yang parah itu ya Bu SJS saya bilang seperti itu. Stephen Johnson syndrome. Jadi kalau misalnya Anda habis minum obat tertentu, kok mataku jadi Mhm. bengkak ya, kok bibirku jadi tebal ya, Nah, itu malah betul justru itu harus alergi. curiga bahwa Iya. ini alergi obat, Oh, oh. kan? Tapi seringkali orang mengabaikan itu malah justru. Betul. Malah justru mikirnya, ah bukan gitu ya. Padahal sebenarnya alergi obat itu bisa jadi, ada soalnya pernah teman gitu ya, habis minum obat tertentu kok terus nggak bisa buka matanya ya, bengkak terus ininya bengkak. Jangan-jangan itu justru alergi obat tertentu. Apa yang habis diminum itu yang harus harus kita tahu gitu ya. Nah, ini penting sih pengertian-pengertian begini. Karena kadang-kadang mungkin kita selama hidup belum pernah minum itu gitu ya. Terus ketika minum obat itu jenis itu kok terus kemudian terjadi ini gitu. Nah, ini yang harus harus kita paham. Oke. Dokter Evan terakhir dok, bisa bagikan kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini? Jadi kita belum sampai untuk membantu mencegahnya satu lagi Ya, yaitu betul ya. Boleh, boleh. olahraga teratur, olahraga teratur dan pola hidup sehat. Hmm. Ternyata dengan kita tidur yang cukup dan pola pola hidupnya baik, olahraga teratur, itu reaksi alergi jadi juga jarang juga Bu seperti itu. Oke. Jadi dengan kita hidup yang lebih baik, kok dietnya baik, itu reaksi alergi juga jadi lebih jarang sekali. Oke, jadi balik lagi ke lifestyle lagi ya dok ya. Iya betul, Lifestyle lagi, jaga dietnya, jaga makannya, jaga istirahatnya, terus olahraga teratur itu juga membantu untuk reaksi alergi ini tidak terlalu sering timbul. Seperti itu ya dok ya. betul, betul. Ya, ya, jadi pada siang ini kita bicara mengenai tiga penyakit ya Bu ya. Kalau misalnya ada gejala asma, dok periksanya kemana nih? Wah, kalau sering asma kambuh, kalau masih anak kecil ya ke dokter spesialis anak. Di Pantiwiloso juga pasti sudah ada dokter spesialis anak ya. Kalau misalnya sudah dewasa, masih menetap, atau lagi kalau serangannya kambuhnya sampai berat sekali, bisa periksa ke dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis paru. Ya, Hmm. supaya kita bisa cek. Nanti ada namanya khusus tes spirometri. Ya, di rumah sakit kita juga bisa untuk mengecek tes spirometri. Mau melihat nih pasti ini sosoknya karena asma apa bukan? Nah, ini nanti dicek pakai spirometri. Nanti dengan provokasi obat asma membaik. Wah, ini jelas pasti asma seperti itu, Bu. Terus kalau kita bicara rinitis alergi, nanti hubungannya sama dokter THT, Bu. Jadi kita bisa lihat teropong di THT itu ada pembesaran konka atau enggak, ada radang atau enggak, harus dioperasi atau enggak lah. Itu yang nanti bisa diperiksa di dokter spesialis THT. Kalau dermatitis jelas itu lebih khususnya ke spesialis kulit. Jadi memang atopik ini cabang-cabangnya banyak Bu ya. Dari ke sesek,
dari ke hidungnya tersumbat, bersin-bersin, sampai ke kelainan kulit seperti itu. Tapi alergi yang lain gejalanya banyak, masih banyak, tidak hanya itu. Tetapi yang paling sering memang yang kita golongan yaitu trias atopik tadi seperti itu. Oke. 3 ini yang di Indonesia paling sering terjadi gitu ya. Betul. Paling sering terjadi dan alergennya juga sebetulnya di Indonesia juga nggak terlalu beragamnya nggak terlalu banyak. Kalau di luar itu ada yang sampai ke serbuk sari bunga gitu ya, Nah, kacang. Betul ya, Dok, kita ya? pun sebenarnya betul serbuk sari Iya. juga, Bu. Oh, Cuma yang iya. kita paling konsumsikan itu yang memang kita sering ya, Mhm. kacang itu, Bu. Karena di luar negeri itu sangat aware sekali dengan alergi kacang. Karena dengan kita pemberian kacang saja bisa menyebabkan bronkospasme. Jadi kayak Mhm. orang asma itu, Bu. Jadi sampai nggak bisa napas. Lah, itu kan yang namanya gangguan jalan napas menyebabkan bisa obstruksi bahkan kematian. Jadi bahaya sekali. Di Indonesia, adakah alergi kacang? Ada. Tapi gejalanya biasanya tidak seberat pasien atau dari ras putih seperti Mhm. itu. Ya. Jadi kalau misalnya Anda punya gitu ya, silahkan cari tahu dulu kalau nggak ngerti alergennya apa, cari tahu dulu sumber penyebab alergennya apa gitu Ya, ya. yang Biar terakhir, kalau bisa mau cari alergi, bisa melalui dengan pemeriksaan kulit, ya dengan IgE, ya, panel panel IgE untuk melihat ada alergi apa nih kita, lah itu bisa. Banyak banget, ada berapa alergen yang nanti akan dicek. Kemudian kalau ada kelainan kulit, Mhm. kalau ada kelainan kulit ya kita bisa lakukan namanya skin prick test untuk kita lihat ada alergi kulitnya apa gitu. Nanti kita dicek satu-satu supaya apa ya nggak timbul gejalanya. Karena Ya, kembali lagi alergen itu ya nanti mengaruhnya ke gejala. Jadi ya, kalau kita mau mengurangi gejala berarti harus tahu alergennya alergennya. dulu. Gitu. Betul, betul. Nah, tadi ya dihindari paparannya, dicari tahu alergennya, bisa menghindari paparannya dan harapannya tidak terlalu sering timbul. Tapi tetap pola hidup sehat harus tetap dilakukan. Tidur, makan, dan olahraga. Waduh, ini penting nih. Oke, Dokter Evan terima kasih ya. Mohon maaf ya hari ini agak banyak terganggu ya. Gak apa-apa. Kami sudah mengganggu waktunya praktek Dokter Iya, Evan. Tapi terima kasih buat kesempatan obrolannya hari ini ya dok ya. iya betul. Salam sehat semua ya, Bu ya. Ya, salam sehat. Sampai ketemu lain kesempatan dok. Selamat siang. Dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Berharap apa yang dihadirkan boleh jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Sampai jumpa.